thought it could be single forever till I met you. Usually don't be falling first. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason you've been loving me was to get back as your ex-lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know she creeping, I feel it in the air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back to Brother Akhirat Channel bersama saya Andrika. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Partaba itu. Tamu spesial yang terjun masih di dunia entertain. Dia sering main di beberapa film yang ada di Kota Makassar. Insya Allah dia akan go nasional. Layar lebar dulu. Ya, oh gitu ya. Nasional. Amin. Amin. Oke, langsung kita perkenalkan saja narasumber hari ini yang sudah hadir di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh? warahmatullahi Langsung wabarakatuh. perkenalkan kepada sahabat. Oke, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Sulhan. Umur ya? Umur? Ya, boleh. Umur 28 tahun. Status sekarang, status jangan Dik. Harus dong. Oh ya, status ya apa Dik? Duda satu anak. Oh gitu. Oh jadi sudah nikah juga ini ya? Mas Sulhan. Menikah. Tapi Dipanggil apa sih sebenarnya? Ahmad atau Sulhan? biasa dipanggil Sul. Oh, gitu. Biasa kalau orang baru biasa panggil Sulhan, tapi kalau akrab sekali tapi perempuan biasa panggil sayang. Oh iya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi profil Om Sul ini dia kelahiran tahun 92. 92. Oh. Saya masih muda di kelihatan. Iya masih muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Status dia sudah punya anak. Anak satu. Siapa tahu ada yang mau jadi ibu dari anak-anakku. Mari kita berjuang bersama. Masya Allah. Oke sahabat, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya mau bertanya nih Om Sul. Iya. Waktu pertama kali terjun di dunia film itu di film apa? Kalau untuk pertama kali terjun di dunia film itu di film festival. Oh film festival. Film festival Kak, festival Selebar Short Movie itu di sini yang judulnya Sari Batang. Oh gitu. Alhamdulillah itu film masuk kategori 5 besar film lokal terbaik. Short movie film lokal terbaik itu hari. Biarpun tidak dapat piala, tapi alhamdulillah sudah masuk 5 besar. 5 besar terbaik. Masya Bahkan Allah. itu juga film pertama aku kita di short movie. Di situ memerankan sebagai apa dia? Saya sebagai Amir, di situ saya pemeran pembantu utama. Oh, Masya Allah. Baru masuk di dunia film langsung menjadi dapatkan peran pembantu utama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biarpun bukan pemeran utama di kayak Tapi tidak lama. tapi Tidak memungkinkan Iya. kita. Insya Allah nanti. Iya. Ketika kita menekuni bidang itu, insya Allah. Insya Allah iya. Karena kan memang niatnya di dunia film ini kan sudah lama memang Kak. Oh, memang sudah Sudah lama ya. Dari orang bakat, kan, bakat iya, memang ya. bakat memang dari SMA sih Kak sudah mulai ada bilang kayak mau Kak jadi aktor gitu. Orang kan biasa kalau SMA itu kan muncul cita-cita, ada yang mau jadi PNS, Iya. jadi polisi, jadi tentara. Nah saya tidak. Mau jadi aktor. Mau Kak jadi aktor, gitu. Mau Kak jadi aktor deh. Nah gara-gara cita-citaku juga itu, ya, akhirnya pendidikanku di SMA itu kayak apa nih? Saya tuh hari Kak ujian Kak, nah? Terus ada itu hari pencarian bakat. Nah, terus itu ujian terakhirku. Nah, baru jasa dapat info, ini hari ini juga pendaftaran terakhirnya. Jadi 50-50 Kak memilih Kak antara ujian Kak untuk lulus atau pergi Kak mendaftar ini. Nah, akhirnya pergi mendaftar, mending nggak lulus Kak. Jadi mending nggak lulus Kak. Ya, pas nggak lulus Kak. Akhirnya masuk paket C Mak. Oh gitu. Iya, tapi saking gregetnya dengan dunia acting. Saking maunya Kak. Maunya dia acting. Sekolah agak disampingkan disampingkan. Tapi alhamdulillah dengan
semangatnya mau berakting di film pertama Om Sul mendapatkan pemeran pembantu utama. Iya. Itu udah gampang lah untuk film pertama. Menang lagi di Festival Celebes film ya. Jadi film. 5 besar kategori film lokal terbaik. Sahabat, saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya Om Sul. Di dunia film itu dari kapan? Kalau di dunia film 2019 Kak, tapi kalau sumpah ikut-ikut audisi itu 2009 mulai Kak. Dulu kan di Makassar itu banyak orang yang punya bakat tapi tidak tahu di mana dia salurkan. Banyak orang yang mau terjun di dunia entertain di dunia film tapi tidak tahu di mana cara daftarnya. Jarang PH bisa dibilang tidak ada. Nah, saya itu mulai ikut-ikut audisi. Pertama itu saya saking pedeku, saya tidak tergolong orang yang cakep, orang ganteng tapi pede Kak. Ya. Akhirnya saya ikut pemilihan modeling. Ya itu pertama kali 2009 di MTOS ikut ke di situ, enggak dapat apa-apa. Tapi dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Terus yang kedua yang itu. Terus yang pertama kan audisi dulu ikut audisi, tapi saya audisi itu bikin cerita. Yang kedua di MTOS, terus yang ketiga di sini di Broadcast Production yang itu PH dari Jakarta. Itu hari ikut lagi bikin ajang pencarian bakat tapi bakatnya lebih ke modeling lagi. Nah, ikut lagi di situ Kak. Ya dengan fashion begini memang khusus cocok untuk modeling. Amin. Jadi ikut lagi di situ. Nah, pencapaianku di situ alhamdulillah saya juara 2 di situ Kak. Juara 2 tapi yang dipilih untuk ke Jakarta itu memang yang juara 1. Jadi nak becolos sedikit ya orang, akhirnya nggak jadi lagi ke Jakarta. Gara-gara dibecol ini. Terus yang ketiga itu di IMB juga Kak. Apa itu? Indonesia Mencari Bakat. Ikut juga situ? Ya, ikut juga di situ. Nggak lolos juga. Oke, sahabat, dengan bakat yang digeluti oleh Om Sul, kita simak dulu cuplikan beberapa film yang pernah diperankan sama Om Sul di bawah ini. Kita tidak tahu itu orang posisinya di mana. Bukan kuragukan kok. Maksudku saya, bos saja habis Ki. Apalagi kita Ji. Apa Jinu kerja kalian itu selama ini? Kenapa itu setoran kalian semakin hari semakin menurun? Udah restorannya anak-anak bos. Saya sudah bilang memang dari dulu kalian itu harus gercep. Apa itu gercep bos? Gerakan cepat. Oke, sudah kita lihat beberapa potongan film yang sudah diperankan sama Om Sul. Ya, cukup hebat dalam dunia perfilman. Selanjutnya saya mau tanya kembali nih Om Sul. Kembali ke kehidupan inti. Om Sul kan punya anak 1. Iya Kak. Sudah umur berapa anaknya? Kalau Shakira tahun ini. Oh namanya Shakira. Nah, Shakira ya. Kalau Shakira tahun ini sudah 7 tahun alhamdulillah. Sudah masuk SD dia Kak. Jadi ikut sama siapa dia? Dia ikut sama mamanya. Ya. Karena memang kan Tapi sekarang begitu Kak. hubungan silaturahmi jalan lancar. Alhamdulillah silaturahmi sama mantan juga baik, apalagi sama mertua baik sekali juga. Mantan mertua atau mertua sih Kak? Mertua lah. Ya, jangan mertua, jangan ya. jangan sama jadi bilang ibu, jangan ada mantan Iya. ibu. Kalau bisa mertua. Iya, sama Selama mertua. niat kita memang masih ada yang mau menuju ke baik, ya sebut yang baik-baik saja. Iya. Insyaallah kita juga diberi kemudahan. Amin. Jadi terus tadi sempat Om Sul mau cerita ke hubungan kembali, mau menjalin hubungan sama mantan, itu gimana ceritanya? Menjalin hubungan maksudnya kayak gimana itu Kak? Mau kembali begitu? Apa tidak ada niat untuk mau Kembali? memperbaiki ya?
kalau untuk niat mau kembali ya mau sekali sih ya Kak. Cuman ya mantan kan ada bisa minum sekarang. Ada bisa minum sekarang jadi nggak mungkin lah. Jadi lebih ke hubungan kayak apa dia silaturahmi mami antara saudara. Saudara karena biar bagaimana kan pernah sama Kak, pernah saling membutuhkan begitu kan. Jadi ya hubunganku ya sebatas saya sebagai bapaknya Shakira dan dia sebagai ibunya Shakira. Masya Allah. Pemirsa, bagaimanapun kehidupan rumah tangga kita di masa lalu, tetap jalin silaturahmi. Insya Allah kehidupan kita kembali diperbaiki oleh Allah Subhanahu. Terus saya mau tanya lagi nih, Om Sul. Iya. Waktu menghadapi gemelut kehidupan rumah tangga itu bagaimana perasaan Kak? Sebagai seorang laki-laki nih, sebagai seorang ayah. Sebagai seorang suami dulu ya kan? Ya, sebagai seorang suami. Waktu itu. Ya, sebagai seorang suami waktu itu apa di? Kayak langsung memang ada perubahan begitu, langsung terpikir begini Kak. Bagaimana caraku nanti nih kasih makan anaknya orang? Bagaimana caraku nanti nih gantikan sosok bapaknya? Karena apa di? Saya kan dikasih tanggung jawab untuk tanggung jawabi anak gadisnya orang. Gimana saya harus gantikan sosok bapaknya? Tapi kalau dibilang gantikan sosok bapaknya enggak mungkin lah Kak. Paling tidak hampir menyamai sosok bapaknya begitu. Jadi mengusahakan apa yang dia mau, mencukupi kebutuhannya begitu juga. Biasa sempat kira bilang Kak bisa aja ini, tapi kembali lagi sama yang di atas karena ada hadis yang kayak begini kata menikahlah maka aku tambahkan rezekimu. Jadi saya tidak ragu Kak, tapi memang Kak pas menikah awal-awalnya memang itu kayak buntu, tapi pas menjalani dan kemudian hamil mantanku di usia yang ke-3 bulannya itu alhamdulillah ada saja mengalir lancar terus ya. Dan memang itu janji Allah itu bilang maka berumah tanggalan maka kulimpahkan rezeki. Nah memang Kak, betul, saya dapat itu mulai dari dalam kandungan Shakira, apa-apa yang dia mau mamanya dapurnya tidak ada. Ada jalan terus, mau ini ada, mau itu ada, dan tidak pernah dibilang bilang Pak saya pinjam, enggak. Ada saja rezeki. Masya Allah, sahabat. Nah, jadi janji Allah itu pasti di saat kita menuju ke jenjang serius untuk menikah, menjalani hubungan rumah tangga, janji itu sudah pasti. Ada namanya rezeki istri, rezeki suami, rezeki anak, dan rezeki di dalam keluarga itu. Iya betul ya. Itu. Jadi ketika kita sebelum melangkah merasakan tidak yakin, yakinlah kepada Allah. Oke sahabat, next ke pertanyaan selanjutnya ini. Saya lihat Om Sul ini fashion banget dengan style ya. Terus saya lihat juga ada tato, itu bikinnya sejak kapan itu? Kalau tato sih gara-gara pertama sih memang banyak orang yang bilang pasti nato gara-gara sakit hati, pasti nato gara-gara sakit hati. Iya. Begitu. Itu jadi benar. Enggak juga sih sebenarnya. Itu mungkin pengalaman dari Om Sul, natonya karena itu ya. Iya. Cuman yang saya tahu itu orang membuat tato itu semacam seni. Bukan juga seni. Kecanduan. Orang akan kecanduan. Tato sedikit nambah deh. Kurang nambah lagi. Iya. Jadi tidak ada puas di orang. Dan nato ya. Memang begitu Kak. Tapi faktor utama itu karena sakit hati. Kenapa saya bikin ini sampai ke belakang juga. Pertama itu. Oh jadi satu badan ya? Satu badan. Wah. Tapi yakin nggak itu kalau ketika kita menato itu ibadah kita kurang sempurna? Pertama sih karena tertutup mungkin dari rasa sakit hati. Tapi sebentar aku jawabnya itu. Ini dulu ke tato kenapa? Yaitu ke faktor dari sakit hati Kak. Karena kenapa aku bilang sakit hati? Karena istriku itu hari menikah. Mantan istriku menikah. Nah saya berpikir begini, dengan sombongnya saya berpikir di pikiran keluar begini. Oke, mau Kak bikin semua hal-hal yang tidak kau suka. Ya salah satunya hal yang tidak suka dengan orang yang bertato. Oke, saya bikin tato dan saya buktikan dengan saya lakukan hal yang tidak kau suka, saya bisa dapat perempuan yang di atasmu.
Jadi kita kasih cemburu ceritanya Iya, mau ini. kasih cemburu, tapi Berarti sebenarnya kalau enggak. begitu berarti masih ada ikatan batin dong. Itu dulu di 2019 Kak, masih ada memang. Dan memang dari 2018 sampai 2019 itu Kak, memang saya masih mengharapkan memang untuk bisa 2019 ke 2018 dari 2018 ke 2019 masih mengharap masih mau berharap baik. untuk merujuk, iya. Tapi Kalau mantan istri nikah tahun berapa? 2019 Kak. Oh, Nah, ini juga 2019. jadi kan 2019. Oh begitu ya. Iya. 2021 baru sudah 3 tahun. Tapi Nah. fashion banget dengan Iya, nah balik lagi dengan pertanyaan bilang apakah ibadah kurang sempurna. Nah kembali lagi sama yang di atas Kak. Tapi Ustaz Abdul Somad pernah bilang begini, kalau seseorang yang bertato terus sholat ya nggak apa-apa, sholatnya sah. Yang masalah itu orang yang tidak bertato tapi tidak sholat. Udah sholat. Nah, Masya Allah, mantap. minder lah begini, orang yang bertato saja yang dijudge orang itu nakal, yang dijudge itu orang yang kayak premanisme, masih mau menjalankan kewajibannya, Kewajiban, masih ya, mau masih mau simpan ini kepalanya di lantai, di sejadah, di titik paling rendah demi apa? Demi untuk kewajiban. Masya Allah. Sahabat, jadi tidak semua orang bertato itu tidak mengingat ke Sang Pencipta. Jadi ketika kita menghadapi orang yang bertato, jangan langsung negatifnya yang kita lihat dulu orangnya, lihat perilakunya bagaimana. Kalau kecuali dia sudah bertato, baru attitude kurang, pribadi kurang bagus, nah itu baru dibilang. Itu kan prioritas. Kalau style lu gini nih, modeling. Amin. Aktor dong nanti. Oh ya, amin. Amin. Sekarang saya mau nanya lagi nih, Om Sul. Iya. Tadi kan kita sudah bahas masalah hobi dan sedikit kehidupan Om Sul di masa lalu. Ada nggak sekarang yang lagi dekat-dekat ini sama Om Sul? Oh. Kalau untuk yang dekat sih apa nih kalau Dekat secara bilang emosional. Kalau dekat pasti banyak. Kalau dekat Karena ya, Om Sul kan iya, aktor. dekat banyak. Dekat Maksudnya, secara emosional. kalau bilang dekat banyak, kayak orang ganteng sekali, masya Allah. Kayak orang ganteng Amin. sekali. Kayak orang ganteng sekali. Kalau dibilang dekat sih Kak, banyak sih Kak. Alhamdulillah ada. Yang dekat. Yang kalau dekat secara emosional kayaknya belum ada sih Kak. Oh gitu. Karena Tidak ada rasa ingin mencari pengganti. Kalau dibilang rasa ingin mencari untuk sosok pengganti mamanya Kira sih, itu ada sekali sebenarnya Kak. Cuman saya sebagai laki-laki harus memantaskan diri dulu. Gitu ya. Iya, Kak. Saya juga harus punya sesuatu yang bisa ya dibanggakan orang tuanya. Paling tidak saya punya pekerjaan yang bisa disebut di depan orang tuanya. Betul, Bahwa Masya ini calonku dia begini. Iya. Meskipun dia seorang seperti ini, tapi dia sebagai seorang laki-laki ada rasa tanggung jawabnya. Masya Allah. Sahabat, jadi ketika kita ingin mencari seorang pasangan, kita harus memantaskan diri kita dulu sebagai manusia yang pantas atau tidak. Iya. Nah, Dan karena satu jangan juga, sampai Kak. kita direndahkan, menemukan pasangan yang memang kurang tepat untuk kita menjalani kehidupan selanjutnya. Oke, sahabat, kita lanjut lagi. Saya mau tanya lagi dong, Sul. Pada saat menjalani kehidupan di dunia entertain ini, pernah nggak itu Om Sul merasakan titik terendah di dalam dunia? Maksudnya titik terendah. Titik terendah. Maksudnya kayak gini. Om Sul dikhianati sama sahabat sendiri. Om Sul bagaimana? Pokoknya titik terendah di saat menjalani kehidupan dunia film, dizolimi lah. Oh. Gitu. Oh, pernah sih Kak. Pernah ada begitu, alhamdulillah satu kali pernah gitu, tapi enggak sampai dikasih apa namanya? Enggak sampai dipukul karena pernah itu hari saya ikut di proyek film layar lebar dan di situ saya dikasih peran. Nah, ada teman yang iri. Akhirnya saya diadu domba sama orang yang mau garap itu film.
seolah-olah bilang saya ini kayak seorang pengkhianat. Tapi saya itu hari langsung nggak kaget juga waktu dibilang begitu. Tapi waktu itu disuruh kumpul untuk klarifikasi. Awalnya memang takut Kak, karena Kak nih siapa sih yang kasih begini Kak? Tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim toh. Ya Allah lindungi Kak, lindungi Kak. Kalau memang saya pernah ada salah bicara ya tolong saya diingatkan. Tapi kalau memang saya tidak pernah ada salah bicara dan saya tidak pernah melakukan itu, mohon kasih kelihatan orangnya. Dan akhirnya saya ke sana. Pas dikasih duduk di sana Kak, dan alhamdulillah ada rekaman suaranya. Nah itu rekaman suaranya menunjuk kepada orang lain dan bukan saya. Gitu. Jadi dipublis ya bukti yang. Ya dipublis bukti yang ada. Terus langsung semua orang bilang bukan Sul. Dan pelakunya memang orang yang selama ini sering iri dengan saya Kak. Tapi itu orang seringnya saya tanya bilang apa yang kau mau irikan sama saya dari segi kehidupan. Kau yang lebih bagus begitu. Saya ini orang yang masih berjuang. Nah kau sudah ada di titik yang wah bisa dibilang lebih dari saya. Tapi kayaknya memang di dunia internet sering begitu ya. Iya, sering. Saling menjatuhkan demi mendapatkan posisi atau menemani egonya. Peran yang paling banyak itu memang Kak saling menjatuhkan karena peran. Ya di situ sebenarnya salahnya orang-orang yang di dunia entertain begitu Kak. Sebenarnya apa nih? Biar sebagaimanapun peranmu, apapun peranmu di situ, jangan bilang, kok saya tidak jadi peran utama, kok saya tidak jadi pemeran pembantu utama, kok saya cuma 1 scene 2 scene. Begini, ketika kau dikasih peran oleh sutradara, lakukan peran itu. Perlihatkan kau memerankan peran itu dengan sebaik mungkin. Masya Allah, ya betul. Saya mau nanya lagi nih Om Sul soal film yang Om Sul dulu. Sudah ada berapa film selama terjun di dunia film? Alhamdulillah pertama itu tadi Kak yang Sarip Batan, terus kedua Salah Target, 1-2, terus web series Bad Boys, Villa 13, Sultan Baso, yang satu ini apa lagi itu namanya, Sigap, yang terakhir ini Air Mata Jendih. Ya baru 7 sih Kak. Itu semua film yang film. Dari film YouTube. Laksmani 8. Nggak ada yang lain lagi? Nggak ada. Oh ya sekarang yang itu aku ingatnya gitu. Yang ingat, itu yang diingat, yang tidak diingat masih banyak. Yang diingat itu, tapi memang kayaknya itu di 8 juga. Luar biasa sahabat. Terlanjur Mimpi 9. Oh masuk juga di dalamnya. Terlanjur Mimpi dong, ada 9. Itu yang diingat sahabat. Luar biasa bakat dari Om Sul, narasumber kita hari ini dalam dunia acting dan modeling. Enggak modeling sih sebenarnya. Itu awal pertamanya modeling. Saking pedenya ikut terjun ke modeling. Tapi stylenya bakat ada dengan style. Amin. Dari bawah sampai atas. Intinya ketika kita menjalani dunia glamor kayak begitu, kita jangan luput mengingat waktu sholat lah gitu ya. Oke. Sedikit bincang-bincang kita dengan Om Sul. Mungkin ada pesan-pesan dari Om Sul buat sahabat di luar sana yang mungkin Om Sul mau sampaikan. Oh iya. Kalau untuk saya sih lebih ke pesannya untuk anak-anak sinias Makassar juga, sesibuk apapun kita, sebagaimanapun kita di lokasi. Pertama itu kalau tiba waktu sholat ya sholatlah dulu. Kalau memang belum dapat giliran, belum dapat cinta ya kita sholatlah dulu. Kecuali memang didapat cinta tidak apa-apa. Tapi setelah itu kita sholat. Karena apa nih? Kenapa bilang sholat? Karena kita harus memang yang pertama itu kita kan cuma di dunia. Nah dunia itu kita sementara. Nah kita dimana kalau kita mendahulukan akhirat maka dunia yang mengikuti. Masya Allah. Jadi dahulukan akhiratmu maka dunia serasa kecil untukmu. Terus yang kedua lebih ke pesan untuk kaum hawa sih bilang. Yang perempuan, silakan. Untuk perempuan yang saya mau pesan kayak begini. Jangan pernah memandang seseorang dari kekayaan, dari segi materi. Karena kekayaan itu sebenarnya semua titipan. Jadi kalau mau cari pendamping lebih ke
laki-laki yang bertanggung jawab, Kak. Karena apa iman. Iya, dan iman. Karena apa sekaya apapun dia, setajir apapun dia, kalau memang tidak ada rasa tanggung jawab untuk seorang perempuannya, harta tahtanya bakalan tidak lari ke kau, bahkan lari ke orang lain. Kenapa? Karena tidak ada rasa tanggung jawab untuk kau. Pasti ada berpikir begini, Kak, ngapain hartaku lari kau? Tidak ada rasa tanggung jawabku ke kau. Beda dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau laki-laki bertanggung jawab, dia berada di titik rendah bagaimanapun, dia pasti tetap pikirkan tanggung jawabnya, Kak. Kayak saya tuh pernah ada di titik terendah, saya tidak mau tinggal diam karena saya pikir ada tanggung jawabku. Ya, saya banting setir ke driver ojek. Ya, pernah ya, juga. Pernah jadi ojek. Sempat sih minder, Kak, karena ada temanku bilang begini, kan kau pernah jadi head store kayak begini-begini. Jadi dia bilang, ngapain kamu malu? Karena apa? Saya punya tanggung jawab begitu. Saya punya tanggung jawab yang harus saya lakukan begitu, karena saya punya seorang istri dan tidak mungkin saya seorang laki-laki tinggal sedangkan istriku yang pergi mencari nafkah ya. Ya, intinya jangan melihat dari sisi materi dan untuk kaum hawa. Makasih Om Sul sudah hadir di edisi hari ini bersama saya. Buat pemirsa sahabat di luar sana, kita petik hikmah dari wawancara kita hari ini bersama Om Sul. Lain kali kita berjumpa lagi dengan narasumber yang lebih mantap lagi, tentunya di Diril cerita kehidupan masyarakat luas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sul. Minum aja. Ya, oke.